Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pecah sudah pertempuran di atas arena antara pendekar golongan putih melawan pendekar golongan hitam. Siapa yang akan kalah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tiga jeritan terdengar susul menyusul. Tiga sosok tubuh mencelat mental seperti dilabrak topan prahara lalu terbanting ke dinding, mental lagi dan jatuh di antara orang banyak. Apa yang telah terjadi? Sepasang pengemis gila dengan berteriak-teriak menyerang dirinya dan selagi Datuk Arak Sakti menyembur ke arah Panglima Sampono dan Lembu Ampel, murid Eyang Sintu Gendeng dari Gunung Gede itu hantamkan kedua telapak tangannya sekaligus ke arah orang-orang yang menyerbu. Arena Topan Utara seperti diguncang gempa laksana dilanda badai. Pendekar 212 telah melepaskan pukulan sakti bernama Dewa Topan menggusur gunung. Nama angker pukulan sakti itu tidak nama percuma belaka. Itulah pukulan sakti mengandung tangan tenaga dalam tinggi yang dipelajarinya dari tua gila. Dan betapapun hebatnya sepasang pengemis gila serta Datuk Arak Sakti, namun mereka tak sanggup bertahan. Ketiganya mencelat mental, terlempar ke dinding batu dan menemui kematian dalam cara mengerikan. Di antara para hadirin tak satu pun yang bergerak. Semua mata terpentang lebar ke arah pendekar 212. Hal yang sama terjadi juga dengan Raja Rencong. Dia tegak hampir tak bergeming. Dia tahu betul, dua pukulan tangan kosong yang tadi dilepaskan pemuda tadi adalah pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Dan setahunya, hanya satu orang yang memiliki pukulan dahsyat itu, yakni seorang kakek sakti yang dipanggil dengan sebutan Tua Gila. Ternyata kini, pemuda tak dikenal itu memiliki ilmu yang sama. Ada sangkut apakah antara pemuda ini dengan orang tua itu? Diam-diam, Raja Rencong merasakan dadanya berdebar dan lututnya bergetar. Aneh, benar-benar aneh. Setahunya, Tua Gila sudah lama meninggal dunia, dan selama hidupnya orang tua itu tak pernah mempunyai seorang murid pun. Bagaimana kini ada pemuda memiliki ilmu pukulan sakti itu? Sepasang mata Raja Rencong bergerak berputar ke arah hadirin. Dia sangat khawatir kalau Tua Gila tahu-tahu sudah ada pula di sana di antara para tamu. Namun, dia tak melihat orang tua itu, hatinya lega sedikit. Sebagai tuan rumah yang telah menyandang nama besar, tentu saja Raja Rencong tidak mau perlihatkan rasa jerih. Dia merasa sudah saatnya untuk menekan tombol merah di atas mimbar sebelum kekacauan baru muncul. Tak apa kehilangan 2-3 kaki tangan dan pembantunya. Asal sesaat lagi semua orang yang ada di situ akan menerima kematian, termasuk pemuda gila di tengah arena. Sambil tertawa mengekeh, Raja Rencong menggerakkan tangannya lalu berteriak keras, "Manusia-manusia tolol, selamat jalan ke neraka." Lalu, jari telunjuk tangan kanan Raja Rencong menekan tombol merah sekuat-kuatnya. Tapi tak satu pun terjadi. Raja Rencong menekan lagi, dan lagi. Bahkan kini menghantamkan telapak tangannya keras-keras ke tombol merah itu. Namun atap di atas arena tidak membuka dan papan arena yang dipijaknya tidak melesatkan tubuhnya ke atas. Juga lantai arena di mana para tamu duduk tidak roboh, sedang langit-langit bangunan tidak runtuh.
Di hadapannya dilihatnya Wiro Sableng menyeringai. Lalu suara gelak membahak keluar dari mulut pemuda itu. Raja Rencong, ada yang tidak beres rupanya. Pertanyaan itu membuat Raja Rencong membesi wajahnya. Apa maksudmu? Sentaknya. Kau tahu apa maksudku? Kau panik. Lantai ruangan ini tidak amblas, atap tidak runtuh. Kau sudah menekan tombol rahasia, tapi alat celaka yang hendak membunuh semua orang yang hadir di sini tidak bekerja. Bukan main marahnya Raja Rencong dari utara. Didahului menggereng seperti harimau lapar terluka, dia jentikan 10 jari tangannya. Tak! 10 larik sinar merah menyambar Pendekar 212 Wiro Sableng. Sebelumnya, Wiro telah menyaksikan keganasan ilmu kesaktian ini, yaitu ketika dikeluarkan oleh Pandan Suri. Kini, kalau Raja Rencong sendiri yang memainkannya, tentu jauh lebih dahsyat. Karenanya, murid Sinto Gendang segera melompat ke atap ruangan dan dari atas lepaskan pukulan sinar matahari. Arena Topan Utara Laksana disambar petir dan geledek ketika pukulan sinar matahari saling bentrokan dengan sinar merah. Ilmu kuku api, dua ilmu kesaktian yang dilancarkan dengan kekuatan tenaga dalam sangat tinggi, begitu saling beradu melesat ke kiri lalu memecah ke arah 4 penjuru. Jerit kematian terdengar di bagian itu. 9 tokoh silat golongan hitam hangus mengerikan. 8 tokoh golongan putih meregang nyawa mengenaskan. Bau hangusnya tubuh-tubuh yang terpanggang memenuhi tempat itu. Kekacauan meledak. Para tamu semua, tiba-tiba Wiro berteriak lantang. Kalian sekarang tahu kalau Raja Rencong punya maksud tersembunyi. Secara keji, sebenarnya dia hendak membunuh kita semua yang hadir di sini. Kenapa tidak berebut pahala mencincangnya beramai-ramai? Mendengar teriakan Wiro Sableng itu semua, tamu menjadi terbakar hati masing-masing, apalagi yang sejak semula memang tidak suka terhadap Raja Rencong dan hadir di situ untuk menghukumnya. Laksana Airbah, tokoh silat golongan hitam dan putih bergabung menjadi satu dan menyerbu Raja Rencong yang masih tertegun di atas mimbar dengan dada berdenyut akibat bentrokan tenaga dalam dengan Wiro lewat pukulan sakti tadi. Raja Rencong adalah tokoh silat sakti luar biasa. Keberaniannya dan kebengisannya tidak beda dengan setan. Namun melihat sekian banyak para jago silat menyerbunya, dia jadi gugup. Nyalinya meleleh. Tanpa pikir panjang lagi dia berkelebat larikan diri. Tapi arah larinya telah dihadang Wiro Sableng yang saat itu sudah menggenggam kapak maut Nagageni 212. Keparat, mampuslah! Teriak Raja Rencong. Sret! Raja Rencong cabut rencong emasnya. Sinar kuning bertabur. Di waktu yang sama, puluhan senjata datang menderu ke ketua Partai Topan Utara itu. Kapak Nagageni 212 di depan sekali dengan sinarnya menyilaukan, disertai deru laksana ribuan tahun mengamuk. Terang! Rencong emas dan kapak Nagageni 212 beradu. Bunga api memercik. Raja Rencong mengeluh tetan. Tangan kanannya terasa panas dan getaran menjalar sampai ke pangkal bahunya. Sebelum dia sempat memasang kuda-kuda baru, laksana kilat, kapak Nagageni 212 sudah berkiblat kembali di depan hidungnya. Sementara di sekelilingnya, puluhan macam senjata datang menggempur. Raja Rencong membentak garang. Dua tangannya kiri kanan membuat gerakan yang dinamakan sepasang kincir sakti menghadang bumi. Ini bukan saja merupakan satu jurus pertahanan yang ampuh, tapi sekaligus merupakan jurus serangan mematikan. Rencong emas di tangan kanan mengeluarkan sinar kuning berbuntal-buntal, sedang 5 jari tangan kiri tiada hentinya menjentikan ilmu kuku api. 3 orang tokoh silat tergelimpang roboh dihantam pukulan kuku api. Tapi hanya sampai disitulah Raja Rencong sanggup menunjukkan keganasannya. Sambaran kapak maut Nagageni 212 yang menyilaukan mendesaknya. Angin senjata itu bukan saja menutup pemandangannya, tapi kedua matanya juga terasa perih. Sesaat kemudian terdengar jerit Raja Rencong. Telinga kanannya putus dibabat kapak Nagageni.
racun yang ganas langsung merasuk ke peredaran darahnya. Sadar bahaya yang dialaminya, Raja Rencong cepat menotok beberapa urat penting di tubuhnya agar racun tidak menjalar menuju jantung. Lalu, dengan segala kehebatan yang dimilikinya, Raja Rencong mengamuk membabi buta. Dua tokoh lagi roboh di tangannya, satu di antaranya adalah Lembu Ampel. Tokoh ini menjauhkan diri ke sudut ruangan. Dadanya luka parah akibat tikaman rencong emas. Dia sadar racun jahat senjata itu sebentar lagi akan merajam tubuhnya. Seberapa lamakah Raja Rencong dari utara menghadapi keroyokan para pendekar? Dua tokoh lagi roboh di tangannya, satu di antaranya adalah Lembu Ampel. Tokoh ini menjauhkan diri ke sudut ruangan. Dadanya luka parah akibat tikaman rencong emas. Dia sadar racun jahat senjata itu sebentar lagi akan merajam tubuhnya. Didahului oleh satu teriakan keras menyebut nama Tuhannya, Lembu Ampel akhirnya jatuh ke lantai dan tak bergerak lagi. Amukan orang takut dan putus asa seperti yang dilakukan Raja Rencong tidak berjalan lama. Ketika kapak naga geni 212 menyusup di antara serangan-serangan yang dilepaskannya, Raja Rencong terdengar menjerit. Dia merasakan tangan kirinya panas sekali. Ketika dilihat, ternyata tangannya itu telah buntung disambar kapak naga geni 212. Raja Rencong menjerit lagi. Belasan senjata datang menusuk, menikam dan membacok sekujur tubuhnya. Tubuh itu seperti dimandikan dengan darah. Tapi hebatnya, Raja Rencong masih tegak, bukan saja bertahan, malah masih sanggup membuat gerakan-gerakan pembalasan. Wiro yang sudah kehilangan kesabarannya segera putar kapak maut naga geni 212. Suara seperti ribuan tahun mengaung. Disusul kembali jeritan Raja Rencong. Darah muncrat dari mukanya yang hampir terbelah. Tubuh dan wajahnya yang hampir tidak berbentuk lagi itu menggelentak di lantai arena topan utara. Dada bergelimang di mana-mana. Masih banyak para tokoh yang melampiaskan dendam kesumatnya, menghujani tubuh tak bernyawa Raja Rencong itu dengan berbagai senjata, tendangan, ataupun pukulan. Wiro maklum segala sesuatunya kini telah berakhir. Pemuda ini cepat tinggalkan tempat itu, lari menuju sebuah kamar di mana pesawat rahasia untuk membunuh para tokoh persilatan berada. Di situ menggeletak Pandan Suri, putri Raja Rencong dalam keadaan tertotok. Apakah yang terjadi dengan darah berkerudung ungu ini? Seperti diceritakan sebelumnya, Wiro Sableng telah bertemu dengan Nyanyuk Amber, orang tua sakti guru Raja Rencong yang berada dalam keadaan dirantai tak berdaya. Setelah melepaskan orang tua itu dari rantai yang mengikatnya, Wiro memergoki Pandan Suri di kamar pesawat rahasia. Terjadi perkelahian. Dalam waktu 3 jurus, Wiro berhasil membuat gadis itu tak berdaya dan menotoknya, hingga ketika ayahnya menekan tombol sebagai tanda agar dia menggerakkan pesawat rahasia, sang dara tak mampu melakukannya. Pemuda keparat, apa yang telah terjadi di luar sana? Aku dengar suara gaduh. Pandan Suri mendapat begitu. Wiro masuk ke dalam ruangan. Mereka 212 menyeringai. Kabar buruk bagimu. Ayahmu menemui kematian di arena topan utara. Riwayat keganasannya berakhir hari ini. Pandan Suri merasakan tubuhnya seperti hendak meledak. Pasang matanya di balik kerudung membeliak dan wajahnya tampak mengelam merah. Kurang ajar. Pasti kau yang membunuh ayah. Aku dan puluhan tokoh silat yang hendak dicelakakannya, saut Wiro. Kamu bunuh ayah, berarti kau harus mati di tanganku. Wiro tertawa. Kenapa kau masih keras kepala dan tak mau sadar? Apa kau ingin menemui nasib sama seperti ayahmu? Mati mengerikan di tangan puluhan tokoh silat yang masih ada di luar sana. Aku tidak takut mati,
lepaskan totokan di tubuhku. Mari kita berkelahi sampai 100 jurus. Aku tak punya waktu melayani orang kalap sepertimu. Sebelum pergi, aku hanya ingin melihat wajahmu yang selalu tersembunyi di balik kerudung ungu itu. Ih, kurang ajar kalau kau berani melakukan itu. Tapi tangan Wiro sudah bergerak menarik kain kerudung tipis yang menutupi wajah Pandansuri. Begitu kerudung terlepas, terkejutlah Pendekar 212 Wiro Sableng. Kiranya parasmu cantik sekali. Wiro basahi bibirnya dengan ujung lidah dan garuk-garuk kepalanya yang gondrong. Hanya sayang, aku tak bisa menikmati kecantikan parasmu berlama-lama. Aku harus pergi dari sini bersama Nyanyuk Amber. Selamat tinggal Dara Jelita. Tunggu, teriak Pandansuri. Lepaskan dulu totokan di tubuhku. Wiro putar langkahnya, menatap paras Pandansuri sesaat, lalu berkata, kalau totokan di tubuhmu kulupaskan, apa kau akan menyerangku dan mencari perkara baru? Demi setan, aku tidak akan melakukan apa-apa selain membaca sepucuk surat. Ini adalah aneh, ujar Wiro. Kau hendak membaca sepucuk surat? Dari siapakah? Tidak sangka kalau darah segalaku ini bisa punya pacar. Aku memang tidak punya pacar. Nah, surat itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari ayahku sendiri. Ayahku yang kalian bunuh itu, jerit Pandansuri. Oh, baiklah. Tapi kalau kau bersumpah, aku tak mau kau melakukannya atas nama setan. Kau pasti punya Tuhan. Bersumpahlah atas namanya. Aku bersumpah demi Tuhan, teriak Pandansuri. Wiro melangkah mendekati. Tangan kanannya bergerak melepaskan totokan di tubuh sang Dara. Tapi tangan kirinya diam-diam menyiapkan pukulan sinar matahari untuk berjaga-jaga kalau tiba-tiba Pandansuri membokongnya setelah lepas dari totokan. Ternyata gadis itu memang tidak menyerangnya. Begitu tubuhnya bebas dari balik pakaiannya, dia mengeluarkan sepucuk surat tanpa memandang pada Wiro. Dia berkata, Ayah berpesan, surat ini hanya boleh kubuka jika sesuatu terjadi dengannya, yakni kalau dia menemui ajal. Sang Dara membuka lipatan surat lalu membaca apa yang dituliskan Raja Rencong di situ. Pandansuri, kalau aku sudah mati, maka itulah saatnya kau harus mengetahui rahasia besar tentang dirimu. Sebenarnya kau bukanlah anak kandungku. Kau kuculik ketika masih kecil. Ayahmu adalah kepala kampung Pasir Putih. Kembalilah padanya dan tempuhlah jalan hidup yang baik. Orang yang pernah menjadi ayahmu, Raja Rencong. Surat itu terlepas dari pegangan Pandansuri. Air mata menggelinding membasahi pipinya. Ada apakah saudari? Mengapa kau menangis? Tanya Wiro. Pertanyaan itu justru membuat Pandansuri menjadi mengeras isakannya. Wiro mengambil surat yang tercampak di lantai lalu membacanya. Pendekar ini kemudian menarik napas dalam. Sekarang jelas bagimu, kau berasal dari orang baik-baik. Karenanya, mesti kembali ke jalan yang baik. Mari kita tinggalkan Bukit Toba ini. Wiro memegang bahu Pandansuri, bantu gadis itu berdiri, lalu mengembalikan surat yang tadi dibacanya. Keduanya melangkah menuju kamar Nyanyuk Amber untuk membawa orang tua itu sama-sama meninggalkan Bukit Toba. Mengikuti puluhan tokoh silat yang lebih dahulu pergi meninggalkan tempat angkara murka tersebut. Hanya beberapa ketika setelah para tokoh silat, Wiro Sableng, Pandansuri, dan Nyanyuk Amber meninggalkan Bukit Toba, langit di atas bukit itu tampak menghitam ditutup gumpalan awan mendung. Kejauhan, lihat petir menyambar hampir tidak berhenti. Lalu dentuman geledek seperti hendak melumat bumi dan air danau. Tak lama kemudian, hujan lebat pun turun. Demikian derasnya hingga menutup batas pemandangan manusia. Di bawah hujan lebat begitu rupa, dari arah tenggara danau tampak melesat sebuah perahu kecil ditumpangi satu orang. Hujan yang lebat menutupi pemandangan hingga tak jelas siapa adanya orang di atas perahu itu. Namun begitu hujan mulai mereda,
dan pemandangan menjadi terang sedikit, kelihatanlah sosok tubuh di atas perahu kecil tadi. Ternyata dia adalah seorang nenek berpakaian rombeng, bertubuh kurus kering, rambutnya yang putih diikat di atas kepala membentuk secuil konde. Berlawanan dengan pakaian yang buruk rombeng, di bawahnya tersandang sebuah selendang hitam besar berhiaskan bunga-bunga dan benang emas. Di tangan kanannya, nenek aneh ini memegang sebuah tongkat bambu kuning kecil. Siapakah nenek aneh itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.